Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Pak Ogah meninggal, ingat lagi 18 tokoh serial si Unyil yang temani generasi 90-an. Jenazah Abdul Hamid baru saja dimakamkan kemarin di TPU Jatisari 2 Bekasi. Meninggalnya pengisi suara Pak Ogah ini, membuat generasi milenial mengingat kembali 16 karakter dan tokoh serial si Unyil, teman masa kecil generasi 90-an. Perlu diketahui, Pak Ogah meninggal setelah berjuang melawan sakit stroke yang sempat dialaminya beberapa waktu lalu. Kondisinya sebelum menghembuskan napas terakhir, Pak Ogah sulit bergerak dan hanya bisa menghabiskan waktu di tempat tidur. Sebelumnya, kabar duka Pak Ogah meninggal dibagikan presenter Melanie Subono di Instagram pribadinya, sekaligus menyampaikan terima kasih sudah diberikan kepercayaan memberi bantuan pada lelaki berusia 74 tahun itu. Selamat jalan Pak Ogah. Baru 3 hari lalu tim kami pun kunjungan bulanan menyampaikan donasi kalian. Terima kasih 1 tahun belakangan ini mempercayai kami. Saya Melanie Subono bareng Rumah Harapan Melanie, dan seluruh teman-teman yang ada di sini buat saling bantu. Ungkap Melanie Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Selain mengenang karya Abdul Hamid sebagai Pak Ogah, berikut ini 18 tokoh serial si Unyil yang bisa kembali diperkenalkan generasi Z dan Alpha. Mengutip e-Jurnal Pendidikan Sejarah, Avatara tahun 2014, karya Triwibowo Ningrum, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya. 1. Tokoh Unyil. Tokoh utama bernama Unyil ini sudah ada sejak sekitar tahun 1965-an, dalam bentuk buku cerita dan gambar yang dikarang oleh Kurnain Suhardiman. Inspirasi nama Unyil diperoleh Suhardiman dari ibunya. Waktu itu, ibunya sering memanggil cucunya dengan nama panggilan Kunyil karena cucunya itu nakal, tapi sekolahnya pintar. 2. Tokoh Usro. Usro adalah teman dekat Unyil, ia merupakan tangan kanan Unyil di setiap petualangannya. Karakter Usro dalam film ini digambarkan sebagai anak laki-laki yang suka marah-marah dan berkelahi, tapi tokoh ini selalu memperingatkan Unyil bila melakukan kesalahan. 3. Tokoh Melanie. Tokoh Melanie adalah anak perempuan yang mempunyai sifat suka menolong teman, dan disenangi teman-teman perempuan lainnya. Ia anak gadis keturunan Cina, memotivasi pembauran antara pribumi dan mereka yang keturunan Cina. 4. Tokoh Endut. Tokoh Endut berbadan gemuk dan bersifat serakah, serta selalu iri bila temannya mencapai suatu kemajuan. Ia juga mempunyai geng yang terdiri dari cuplis dan kendar, suka berkelahi dan malas belajar, sehingga jadi lawannya Unyil. 5. Tokoh Cuplis. Tokoh Cuplis adalah anak sulung dari keluarga punya adik banyak. Penggambaran tokoh Cuplis yang terbebani dengan banyak adik, juga dinilai untuk sosialisasi tentang program keluarga berencana pada saat itu. 6. Tokoh Ucrit. Tokoh Ucrit digambarkan sebagai seorang anak pedagang keliling dan beragama Kristen dan berfungsi untuk motivasi di Indonesia, bahwa negara ini berlaku adanya kerukunan beragama, punya sifat penakut dan agak kewanitaan. 7. Tokoh Siti. Tokoh Siti adalah anak seorang peternak ikan yang hidupnya pas-pasan. Tokoh ini bertujuan mendidik anak-anak agar tidak membeda-bedakan dalam berteman.
8. Tokoh Tinah. Tinah adalah tokoh anak perempuan yang jadi teman akrab dari Meilani dan Siti. Tinah digambarkan sebagai tokoh anak wanita yang baik saat bergaul dan menjadi tokoh penyemangat. 9. Tokoh Pak Raden. Pak Raden merupakan personifikasi dari tokoh feodal keturunan Ningrat, yang pada saat itu belum dapat menyesuaikan dirinya dalam alam Indonesia yang sudah berubah sifatnya. Ia hidup canggung di dalam pembangunan di antara rakyat pedesaan yang sudah berpikiran maju. Ia juga dinilai tidak bisa meninggalkan derajat keningratannya. 10. Tokoh Bu Raden. Ia adalah istri dari Pak Raden, punya sifat rendah hati, sopan santun, ramah tamah, dan mencintai anak-anak karena tidak mempunyai anak. Digambarkan istri yang taat pada suami dan selalu manut, meskipun harus mengorbankan perasaannya. 11. Tokoh Pak Unyil. Ia adalah ayah dari Unyil, merupakan seorang petani tegas dan jujur. Ia mendidik anaknya dengan cara keras agar kelak menjadi orang baik-baik. 12. Tokoh Bu Unyil. Bu Unyil adalah ibu dari tokoh utama, digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang baik dan mandiri. Lain dengan Pak Unyil yang mempunyai sikap keras, Bu Unyil mempunyai sikap yang lembut. 13. Tokoh Bu Guru. Ia adalah guru di SD Inpres di Desa Sukamaju. Sifatnya digambarkan sebagai guru yang baik dan bisa menjadi panutan bagi muridnya, khususnya mengajarkan sikap dan jaga kebersihan. 14. Tokoh Pak Lurah. Pak Lurah mempunyai sikap yang tegas dan bijaksana dalam memimpin Desa Sukamaju. Ia selalu memperhatikan warga masyarakatnya, dan selalu mengadakan kegiatan yang dapat membangun desanya. 15. Tokoh Pak Ogah. Seperti namanya yang berangkat dari kata ogah, ia punya sifat pemalas dan tidak mau bekerja. Pak Ogah juga hanya mau bekerja jika kerjanya mudah dan ringan, tapi punya imbalan dan gaji yang besar. 16. Tokoh Pak Ableh. Ia kerap tampil bersama Pak Ogah alias teman dekatnya. Pak Ableh bukan pemalas seperti Pak Ogah, dan mempunyai sikap yang baik dengan anak-anak kecil, namun tidak punya pendirian dan hanya menurut apa yang diperintahkan Pak Ogah. 17. Tokoh Mbah Bejo. Mbah Bejo adalah tokoh seorang kakek-kakek yang sengaja dihadirkan dalam serial Si Unyil, untuk mengundang rasa belas kasihan kepadanya. 18. Tokoh Nenek Ijah. Tokoh Nenek Ijah pun sengaja dihadirkan dalam Si Unyil untuk mendatangkan rasa kasihan. Sama seperti Mbah Bejo, Nenek Ijah juga hidup sendirian, sehingga Unyil dan kawan-kawannya pun kerap membantunya.